Ulfa dan teman saya, Dinda Pratiwi. di sini kami berdua akan menjelaskan mengenai jurnal efektivitas pada bawang bata mengenai zona hambat patogen. Happy watching! Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari jurnal-jurnal yang sudah kami kutip. Saya Mardia Ulfa, di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu daun pada bawang bata, di mana uji efektivitas bawang bata ini terdapat beberapa patogen di daunnya. Nah, pada jurnal yang saya dapat yaitu pada Fahmi 2020 terdapat patogen Streptococcus mutan, yaitu memiliki konsentrasi dan zona hambat. Nah, konsentrasi yang dimilikinya itu adalah 0,83%, 1,66% dan 2,5%. Dari masing-masing konsentrasi ini menghasilkan zona hambat. Nah, zona hambatnya itu pada 0,83% konsentrasinya terdapat 5 mm, sedangkan pada 1,66 konsentrasinya dihasilkan zona hambat 10,5 meter, dan terakhir yaitu konsentrasi 2,5 itu terdapat hasil zona hambatnya 12,7 meter. Nah, selanjutnya yaitu terdapat pada jurnal yang sama, yaitu pada jurnal Fahmi 2020, terdapat patogen lain yaitu pada daun Bacillus cereus. Nah, Bacillus cereus ini juga memiliki konsentrasi dan hasil zona hambat yang telah diuji pada jurnal Fahmi 2020, yaitu konsentrasinya ada 0,83%, 1,6%, dan 2,5%. Nah, dari konsentrasi ini terdapatlah hasil zona hambat, yaitu pada konsentrasi 0,83% terdapat 10 mm zona hambatnya, pada konsentrasi 1,6% terdapat hasil zona hambatnya 12,4 mm, dan konsentrasi pada 2,5% terdapat zona hambatnya 12,2 mm. Nah, pada konsentrasi yang telah diuji ini, maka pada Streptococcus mutan ini memiliki hasil yang signifikan pada konsentrasi 2,5%, yaitu terdapat hasil zona hambat sebesar 12,7 mm, dan pada Bacillus cereus terdapat pada konsentrasi 1,6%, yaitu sebesar hasilnya zona hambatnya 12,4 mm. Nah, dari jurnal ini kami mengambil patogen ini di hasil pembahasan, di mana mereka membahas patogen-patogen ini menghasilkan beberapa hasil dari zona hambat dari konsentrasi yang mereka uji dari daun bawang bata. Dan terdapat juga patogen lain yaitu pada daun bawang bata, patogennya yaitu Salmonella typhi yang terdapat pada jurnal Fahmi 2020. Nah, pada Salmonella typhi ini diuji juga menggunakan beberapa konsentrasi dan memiliki zona hambat yang berbeda. Pada konsentrasi 50% terdapat 16,4 mm zona hambatnya. Pada konsentrasi 0,24% terdapat zona hambatnya yaitu sebesar 22,4 mm, dan pada konsentrasi 0,25% terdapat zona hambatnya yaitu sebesar 12,4 mm. Nah, dari beberapa konsentrasi ini 0,25% lah yang menghasilkan hasil signifikan yaitu zona hambatnya sebesar 22,4 mm. Pada hasil uji efektivitas ini kami mengambilnya yaitu berdasarkan dari hasil pembahasan pada jurnal Fahmi 2020. Pada jurnal Harahap 2022, di sini kami mendapat beberapa patogen yaitu ada Streptococcus aureus dan Escherichia coli serta Propionibacterium acnes. Nah, pada patogen-patogen ini juga diuji pada konsentrasi yang berbeda dan hasil zona hambat yang berbeda. Nah, pada Streptococcus aureus ini memiliki konsentrasi yaitu 40%, 60%, dan 80%. Nah, hasil zona hambatnya itu juga berbeda-beda. Pada konsentrasi 40% ini terdapat hasil zona hambat sebesar 6,6 mm. Pada konsentrasi 60% terdapat hasil zona hambat 7,9 mm, dan pada 80% konsentrasinya terdapat hasil zona hambat sebesar 10 mm. Nah, pada patogen Escherichia coli juga memiliki beberapa konsentrasi, yaitu ada 40%, 60%, dan 80%.
Nah, setiap konsentrasi ini juga menghasilkan hasil zona hambat yang berbeda, yaitu pada 40% konsentrasinya terdapat hasil zona hambat sebesar 12,9%, pada konsentrasi 60% terdapat zona hambatnya sebesar 14,1 mm, dan pada konsentrasi 80% terdapat hasil zona hambat yaitu sebesar 15,5%, 5 mm. Nah, pada Propionibacterium acnes ini, patogen Propionibacterium acnes ini juga menghasilkan beberapa zona hambat, yaitu pada konsentrasi 40% terdapat zona hambat 7,8 mm, pada 60% terdapat zona hambat 8,8 mm, dan pada konsentrasi 80% terdapat zona hambat sebesar 11,5 mm. Nah, ketiga patogen ini pada jurnal Harahap 2022 memiliki konsentrasi yang signifikan, yaitu pada Streptococcus aureus. Hasil yang signifikan itu pada konsentrasi 80%, yaitu sebesar 10 mm zona hambatnya. Pada Escherichia coli juga pada 80% konsentrasinya dan menghasilkan zona hambat sebesar 15,5 mm. Pada Propionibacterium acnes juga terdapat pada 80% konsentrasinya yang menghasilkan zona hambat sebesar 11,5 mm. Nah, dari ketiga patogen ini kami mendapatkan ujinya itu pada berdasarkan hasil pembahasan pada jurnal Harahap 2022. Nah, maka dibandingkan dari patogen-patogen pada daun bawang bata ini, pada Streptococcus mutan, Bacillus cereus, Salmonella typhi, Streptococcus aureus, Escherichia coli, dan Propionibacterium acnes, dari beberapa patogen ini, Salmonella typhi lah hasil yang signifikan, yaitu pada konsentrasi 0,25%, yang memiliki zona hambat 22,4 mm. Saya Dinda Pratiwi, di sini saya menjelaskan pada bagian buah yang terdapat pada jurnal Siregar dengan patogen Escherichia coli dengan konsentrasi dan zona hambatnya masing-masing. Pada zona hambat menggunakan perlakuan pelarut yang mana P1 itu etil asetat, P2 etanol 70%, dan P3 itu metanol. Langsung saja, pada konsentrasi 12,5% itu etil asetat menghasilkan 12,50 mm, pada etanol 70% menghasilkan 6,53 mm, pada metanol menghasilkan 10,20 mm. Kemudian konsentrasi 25% pada etil asetat 15,63 mm, pada etanol 70% menghasilkan 7,1 mm, pada metanol menghasilkan 10,80 mm. Selanjutnya, pada konsentrasi 50%, etil asetat menghasilkan 18,11 mm, pada etanol 70% menghasilkan 8,25 mm, kemudian pada metanol menghasilkan 10,55 mm. Kemudian konsentrasi 75%, etil asetat menghasilkan 20,83 mm, pada etanol 70% menghasilkan 8,70 mm, dan pada metanol menghasilkan 12,25 mm. Selanjutnya dengan jurnal yang sama dan patogen yang berbeda, yaitu Salmonella typhi, dengan konsentrasi dan zona hambatnya masing-masing. Pada zona hambat menggunakan perlakuan pelarut, yang mana P1 itu etil asetat, P2 etanol 70%, dan P3 metanol. Langsung saja, pada konsentrasi 12,5% pada etil asetat menghasilkan 12,67 mm, pada etanol 70% menghasilkan 6,42 mm, dan pada metanol menghasilkan 11,13 mm. Kemudian pada konsentrasi 25% pada etil asetat menghasilkan 16,35 mm, pada etanol 70% menghasilkan 6,70 mm, dan pada metanol menghasilkan 11,3 mm. Kemudian pada konsentrasi 50%, etil asetat menghasilkan 19,10 mm,
pada etanol 70% menghasilkan 8,8 mm dan yang terakhir pada metanol menghasilkan 9,89 mm. Selanjutnya pada jurnal Sembiring 2020 terdapat patogen Candida albicans yang memiliki konsentrasi dan zona hambatnya masing-masing. Langsung saja, pada konsentrasi 15% terdapat zona hambat 12,13 mm, pada konsentrasi 20% terdapat zona hambat 13,62 mm, dan yang terakhir pada konsentrasi 25% terdapat zona hambat 14,31 mm. Selanjutnya, pada jurnal Aretra dengan patogen Staphylococcus aureus yang terdapat pada pembahasan dengan konsentrasi dan zona hambatnya masing-masing. Jurnal ini menggunakan konsentrasi 6,25%, 12%, 25%, 50%, dan juga 100%. Nah, pada konsentrasi 6,25% menghasilkan zona hambat 0 mm. Dan pada konsentrasi 12% menghasilkan zona hambat 0 mm. Dan pada konsentrasi 25% menghasilkan zona hambat 0 mm. Kemudian pada konsentrasi 50% menghasilkan zona hambat 8,69 mm. Dan pada konsentrasi yang terakhir yaitu pada konsentrasi 100% menghasilkan zona hambat 10,54 mm. Nah, selanjutnya pada bagian akar menggunakan jurnal Lora 2023 dengan patogen Enterococcus faecalis menggunakan konsentrasi dan zona hambatnya masing-masing. Jurnal ini terdapat pada abstraknya. Nah, konsentrasinya itu menggunakan konsentrasi 0,78% dan 50%. Pada konsentrasi 0,78% terdapat zona hambat 8,6 mm dan pada konsentrasi 50% terdapat zona hambat 13,80 mm. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian akar pada bawang bata, yaitu terdapat pada jurnal Supomo 2021, terdapat patogen Candida albicans. Nah, pada patogen Candida albicans ini di jurnal tersebut dilakukan uji efektivitas, yaitu menggunakan beberapa larutan seperti N-heksan, etil asetat, kloroform, dan juga etanol. Nah, setiap larutan ini juga menghasilkan zona hambat yang berbeda, yaitu pada N-heksan terdapat 15,09 mm, pada etil asetat terdapat 21,65 mm, pada kloroform terdapat 19,03 mm, dan pada etanol terdapat zona hambat sebesar 12,63 mm. Nah, selanjutnya yaitu pada konsentrasi 25% juga menggunakan beberapa larutan-larutan, yaitu seperti N-heksan, etil asetat, kloroform, dan juga etanol. Nah, setiap larutan ini juga menghasilkan zona hambat yang berbeda-beda, yaitu pada N-heksan memiliki zona hambat 15,44 mm, pada etil asetat memiliki zona hambat sebesar 22,43 mm, pada kloroform terdapat zona hambat sebesar 20,20 mm, dan pada etanol juga terdapat zona hambat sebesar 15,53 mm. Selanjutnya yaitu pada konsentrasi yang ke-50%. Nah, konsentrasi yang ke-50% ini juga menggunakan larutan-larutan seperti N-heksan, etil asetat, kloroform, dan juga etanol. Nah, pada konsentrasi larutan N-heksan terdapat zona hambat yaitu sebesar 16,91 mm. Pada etil asetat terdapat zona hambat yaitu sebesar 24,69 mm. Dan pada 20 kloroform terdapat zona hambat yaitu sebesar 20,72 mm, dan pada larutan etanol juga memiliki konsentrasi yaitu zona hambat yaitu sebesar 20,31 mm. Nah, dari uji efektivitas yang dilakukan dari berbagai konsentrasi dan juga beberapa larutan ini, maka dihasilkan yaitu pada konsentrasi ke-50 lah 50% lah yang menghasilkan uji efektivitas yang signifikan, yaitu memiliki rata-rata sekitar 25,5 mm. Nah,
Hasil dari uji-uji ini kami ambil pada bagian pembahasan pada jurnal Supomo. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.